Pips, gue Salsabila Zahra, NPM 2021 10 11 50 78. Hai, gue Sylvia Prodini dengan NPM 2021 10 11 50 76. Halo guys, nama gue Sekarfuat Maharani, NPM 2021 105097. Hai. Hai, perkenalkan nama gue Syarif Hidayatullah, NPM 2021 10 11 59 4. Halo semuanya, gue Raka Justitia dengan NPM 2021 10 11 5103. WhatsApp, nama gue Syawaluddin, NPM gue 2021 10 11 50 91. Ada sebuah keluarga kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu ada seorang ayah yang berumur sekitar 50 tahun dan 4 orang bersaudara. 4 orang bersaudara ini, anak yang pertama yaitu Indra berumur sekitar 24 tahun, anak kedua bernama Elzan berumur sekitar 21 tahun, anak yang ketiga yang bernama Amar berumur sekitar 20 tahun, dan yang terakhir anak bungsu yang bernama Ical berumur sekitar 14 tahun dan masih SMP. Untuk karakternya masing-masing, Ibra tuh memiliki karakter yang keras kepala karena mungkin dia anak sulung. Yang kedua, Elzan, dia tuh memiliki karakter yang tenang, kalem, dan gampang diatur. Nah, yang ketiga, Amar, kalau bahasa gaulnya dia biasa disebut petakilan, susah diatur, banyak tingkah. Dan yang terakhir, Ical, tingkahnya itu seperti anak 14 tahun pada umur. Pada suatu malam, ketiga saudara tersebut terdiri dari Ibra, Elzan, dan Amar pergi ke sebuah tempat untuk melakukan perjudian dan perkawinan ilegal. Dari keempat orang tersebut, ada seorang ayah yang bekerja sebagai security di angkatan negara. Dan di usia yang sudah tua tersebut, ayah ini merasa kesakitan. Di saat seperti ini, mereka merupakan keluarga yang ekonominya sangat sulit. Karena ekonominya sangat sulit, anak-anak dari keluarga tersebut bekerja di sebuah tempat. Bagaimana Ibra sendiri bekerja sebagai penjaga keamanan di sekitar, Elzan sebagai waitress di tempat Ibra bekerja, sedangkan Amar belum memiliki pekerjaan, tapi dia ditawarkan untuk sebagai antar jemput sekolah. Dan Ica sendiri masih dalam balutan pendidikan sekolah, yaitu sekolah menengah pertama. Ibra sendiri punya pacar yang bernama Jamila. Jamila memberikan informasi kepada Ibra bahwasanya ayahnya Ibra sudah tidak bekerja lagi di sini. Ayah tersebut sang ayah lalu masuk rumah sakit karena sangat kelelahan. Dikarenakan kurangnya biaya untuk melakukan transaksi pembayaran, lalu Ibra berusaha untuk meminjamkan uang kepada bos tempat ia bekerja, tetapi bos tersebut tidak meminjamkan uang tersebut. Karena tidak memiliki cara lain, akhirnya Ibra melakukan pencurian kepada bos tempat ia bekerja. Dalam pencurian tersebut, Jamila ikut terserta dan akhirnya mereka mendapatkan uang. Niat awalnya uang tersebut digunakan untuk dilipat gandakan dengan cara pertarungan ilegal Jamila dengan lawannya. Tetapi Jamila kalah dalam pertarungan tersebut sehingga uang tersebut tidak dapat kembali ke tangan mereka. Nah, jadi kan pertarungan Jamila untuk menggandakan uang tersebut kan gagal. Uang digandakan tersebut kan tujuannya untuk membayar uang rumah sakit ayahnya karena hasil copet itu kurang. Jadi setelah pertarungan itu gagal, Ibra berpikir bahwa gimana sih caranya untuk mendapatkan uang dengan cara yang tepat, tapi hasilnya banyak. Karena sudah kehabisan cara, Ibra datang ke tempat bank di mana sang ayah bekerja. Ibra berpikir bahwa sang ayah ini telah bekerja selama 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Jadi berpikir bahwa ketika ayah ini sudah bekerja selama 20 tahun, harusnya bank tersebut memberikan rasa terima kasih kepada ayahnya. Lalu setelah Ibra datang ke bank tersebut, ia menemui manajer bank tersebut. Tapi kondisi di mana manajer tersebut sudah digantikan oleh orang yang baru. Jadi manajer tersebut tidak mengenal ayah Ibra ini dan keluarga. Setelah itu, ketika Ibra telah meminta uang, manajer mengatakan, oh tidak bisa, uang seperti ini tidak bisa diberikan kepada satpam. Nah, karena Ibra merasa bahwa sang ayah direndahkan oleh manajer baru tersebut, Ibra marah dan menarik kerah baju manajer tersebut. Lalu manajer tersebut memanggil satpam yang di luar untuk mengamankan Ibra. Nah, kejadian ini terdengar di telinga sang ayah. Lalu sang ayah menuju ke bank untuk menjemput Ibra. Setelah mereka sampai di rumah, Ibra meminta maaf kepada ayahnya dan berlutut. Ketika setelah Ibra meminta maaf,
ayahnya menuju ke kamar. Namun setelah di kamar, ayahnya tersungkur jatuh. Ibra mendengar kejadian tersebut. Lalu Ibra menghampiri ayahnya dan membantu ayahnya untuk membersihkan diri. Setelah ayahnya ditinggal di kamar sendirian, Ibra kembali ke kamarnya yang bersama dengan adik-adiknya mendiskusikan. Kita tidak bisa seperti ini terus. Bagaimana caranya kita harus mendapatkan uang untuk mengobati pengobatan sang ayah. Lalu Ibra mempunyai ide bahwa bagaimana kalau kita merampok bank tersebut, karena Ibra merasa dendam kepada manajer tersebut, kepada bank tersebut, tidak memberikan pertolongan kepada ayahnya. Awalnya Elzan tidak menyetujui perlakuan tersebut. Ia berpikir bahwa perlakuan tersebut terlalu beresiko karena mereka dapat dipenjara dan dapat dipidanakan. Namun karena Ibra dan Amar mendesak Elzan, bagaimana cara mendapatkan uang tersebut? Akhirnya Elzan menerima untuk melakukan pencopetan atau pencurian berencana di bank. Namun karena Elzan didesak oleh Ibra dan Amar, akhirnya Elzan menyetujui perlakuan perampokan berencana tersebut. Scene berpindah kepada Amar yang sedang membetulkan mobil Pak Haji. Kemudian Pak Haji keluar dari rumah dan memberitahu Amar untuk tidak menjemput anak-anak sekolah dikarenakan anak-anak libur 10 hari ke depan. Lalu Amar meminta izin kepada Pak Haji untuk meminjamkannya mobil. Lalu Pak Haji mengizinkannya tetapi memakai mobilnya yang lain. Paginya, Ibra, Elza, dan Amar bersiap-siap untuk pergi ke Bank Kertanegara. Di jalan, mereka merasakan ada suara di bagasi mobil dan Amar turun untuk mengeceknya dan menemukan Ical berada di sana. Elza menyuruh Ical untuk tetap berada di mobil selagi mereka menjalankan aksinya. Ibra membawa pistol di sakunya. Saat melakukan aksinya, mereka memakai masker untuk menutupi wajahnya. Sesudah memasuki bank, mereka mencari Sandra lalu mengancam seluruh orang yang ada di bank dengan pistol yang mengarah ke atas, lalu ke orang-orang. Ibra menyuruh pegawai bank untuk memasukkan uang ke dalam tasnya yang sudah mereka siapkan. Lalu manajer keluar dari ruangan. Ibra melihatnya dan menodongkan pistol ke arahnya untuk memasukkan uangnya lagi ke dalam tasnya. Amar melihat ibu-ibu yang terkena serangan jantung dan ingin menyelamatkannya sambil melepaskan pistolnya, dan pistol itu diambil sama satpam dan menembak ke arah Amar. Lalu Elza melihat seorang bayi di dalam stroller yang sedang menangis dan dia ingin memindahkannya, tetapi satpam sudah menembaknya duluan. Lalu Amar melihat itu, Amar langsung memukul satpam tersebut sampai tidak sadarkan diri. Lalu satpam yang lain juga menembak Amar dan Ibra juga melihat satpam tersebut menembak Amar. Ibra juga memukul satpam itu juga. Lalu satpam yang lain juga menembak Ibra di perut sebelah kiri. Tetapi saat Ibra tertembak, Elzan menyuruh sang kakak si Ibra untuk pergi saja dengan membawa uang hasil perampokan tersebut dan membawa adiknya untuk pergi dari bank tersebut. Mereka pergi ke rumah untuk menjemput sang ayah dan membawanya ke rumah sakit. Lalu sesampainya di rumah sakit, Ibra langsung pergi lagi untuk menemui pacarnya Jamila. Tidak lama setelah mereka bertemu, Ibra menghembuskan nafas terakhirnya di dalam pelukan Jamila dan meninggal dunia. Tidak lama juga polisi datang untuk menangkap Ibra. Nah, tidak lama kemudian juga Ibra meninggal di dalam pelukan Jamila. Lalu Amar dan Elzan dipenjara. Lalu setelah kejadian perampokan di Bank Kertanegara, yaitu Ibra meninggal dunia, Amar dan Elzan dipenjara, positifnya ayahnya berhasil disembuhkan. Lalu setelah kejadian itu pula, seorang wartawan mendatangi rumah sang ayah untuk mewawancarai terkait keterlibatan ketiga anaknya atas kasus perampokan yang terjadi di Bank Kertanegara atau bank tempat ayahnya bekerja. Baik, itulah kronologi dari film Pertaruhan yang kami bertiga sampaikan.
Baik, selanjutnya kami akan menganalisis tindak pidana yang ada di dalam film pertaruhan. Pada menit 4.34 sampai 7.47, Ibra, Elzan, dan Amar berada di sebuah tempat perjudian ilegal, di mana mereka melakukan perjudian dengan memilih Jamila sebagai taruhannya. Nah, pertama-tama perjudian yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP ayat 3, di mana dijelaskan bahwa judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Ibra, Elza, serta Amar dapat dikenakan pasal 303 bis KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Selanjutnya pada menit 7 juga Jamila melakukan perkelahian di sebuah tempat perjudian ilegal, di mana Jamila dijadikan objek taruhan dari tempat perjudian tersebut. Nah, Jamila sendiri itu dapat dikenakan pasal 303 ayat 1 poin ke-1 KUHP yang isinya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Dicontohkan dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang isinya barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Nah, begitulah analisis dari film pertaruhan, dan di sini terdapat beberapa tindak pidana yang mereka lakukan selama film ini berlangsung. Oke, begitu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Kakak pertama yaitu Ibra mendatangi bank di mana tempat ayahnya bekerja. Di sana ia ingin meminta sebuah uang kepada bank. Akan tetapi di situ Ibra malah dapatkan hinaan atau penolakan. Kakak tersebut mengambil keputusan yang sangat nekat demi pengobatan sang ayah. Bukan saja berbahaya, tetapi juga mengancam keselamatan mereka. Mereka melakukan perampokan di sebuah bank tersebut tempat dahulu ayahnya bekerja. Akhirnya Elzan Amar berakhir di penjara. Namun sayangnya Ibra meninggal di pelukan sang kekasih karena terkena timah panas akibat dari baku tembak dengan sapam bank. Sebelum Ibra meninggal, dia sempat ke rumah sakit dahulu untuk membayar pengobatan sang ayah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kesimpulan analisis. Dari film ini kita belajar untuk tidak bertindak bodoh hanya karena tidak mendapatkan cara lain untuk mendapatkan uang. Mereka tidak berpikir panjang dan hanya ingin mendapatkan uang secara cepat dengan menggunakan secara mulai dari berjudi, mencuri, dan yang paling nekat adalah sampai merampok bank. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan saran dari film pertaruhan ini. Dari film ini kita belajar untuk tidak bertindak bodoh hanya karena tidak mendapatkan uang, dengan berpikir panjang dan hanya ingin mendapatkan secara cepat, dengan menggunakan secara mulai dari berjudi, mencuri, dan yang paling nekat adalah sampai merampok bank dengan menggunakan senjata api ilegal. Padahal perbuatan mereka itu semuanya merupakan tindak pidana yang sanksinya sampai hukuman mati, yaitu berupa tindak pidana yang mereka lakukan diantaranya pasal 303 ayat 1, 303 ayat 2 KUHP, 303 bis KUHP, pasal 365 KUHP, pasal 365 ayat 2 ke-2 junto pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan saran dari kelompok kami. Saran dari kami,
Melakukan segala cara untuk mendapatkan uang tidak dapat dikatakan benar apabila jika hal tersebut melanggar hukum yang berlaku, maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Terima kasih. Dan penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, Komen, And subscribe. Sekian penjelasan dari kelompok kami. jangan lupa like. Sekian dari kelompok kami. Penutupnya ntar habis dari ini